Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang Enterprise and Global Management of Information Technology, yang artinya perusahaan dan manajemen global teknologi informasi. Halo, perkenalkan nama anggota kelompok kami yuk. Yang pertama ada Dita Nurdwiyanti Putri dengan NIM 190211100034. Yang kedua, saya sendiri Ita Izaka 190211100043, dan yang ketiga Rani Yulia Ervianti dengan NIM 190211100022. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih pengertian teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi merupakan sumber daya bisnis penting yang harus dikelola dengan benar. Teknologi informasi memerankan peranan penting dalam memastikan keberhasilan atau yang memberi kontribusi pada kegagalan usaha bisnis. Selanjutnya, terdapat 3 pendekatan manajerial. Yang pertama, mengelola pengembangan dan implementasi bersama berbagai strategi bisnis atau teknologi informasi. Yang kedua, mengelola pengembangan dan implementasi aplikasi dan teknologi bisnis atau teknologi informasi. Yang ketiga, yaitu mengelola organisasi teknologi informasi dan infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya terdapat hardware. Di dalam hardware terdapat input, yaitu alat untuk memasukkan data ke dalam komputer. Yang kedua, ada output, yaitu untuk menampilkan atau mencetak keluaran sebagai hasil pengelola data. Yang ketiga, ada memori, adalah berfungsi untuk menyimpan data, informasi, dan program pengolah. Yang keempat, ada proses, yang merupakan sebuah otak sistem komputer yang terdiri atas aritmatika dan logika. Yang kedua ada hardware. Di dalam hardware terdapat sistem operasi yang mengalokasikan memori dan pekerjaan serta penjadwalan pekerjaan. Yang kedua, bahasa query yang menampilkan informasi-informasi yang diinginkan hanya dengan sedikit perintah saja. Yang ketiga, bahasa pemrograman yang digunakan sebagai alat untuk mengembangkan program aplikasi. Dan yang keempat, aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang dikembangkan untuk digunakan pada kegiatan atau pekerjaan. Perencanaan bisnis atau teknologi informasi. Proses perencanaan bisnis atau teknologi informasi berfokus pada penemuan pendekatan inovatif yang memasukkan nilai pelanggan perusahaan dan tujuan nilai bisnis perusahaan. Proses perencanaan mengarah pada pengembangan modal, strategi, dan bisnis untuk berbagai aplikasi dan produk layanan baru. Arsitektur teknologi informasi. Yang pertama, teknologi atau internet software bisnis. Yang kedua, sumber daya data. Yang ketiga, arsitektur aplikasi. Dan yang keempat, organisasi teknologi informasi. Mengelola pengembangan aplikasi. Manajemen pengembangan aplikasi melibatkan pengelolaan berbagai aktivitas seperti analisis sistem, sistem desain, pembuatan prototipe, pemrograman aplikasi, manajemen proyek, jaminan kualitas, dan pemeliharaan sistem untuk semua proyek pengembangan bisnis atau teknologi informasi yang besar. Mengelola operasi sistem informasi. Manajemen operasi sistem informasi berkaitan dengan penggunaan sumber daya hardware, software, jaringan, dan sumber daya manusia dalam perusahaan atau pusat data unit bisnis dari sebuah organisasi. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia dalam teknologi informasi. Keberhasilan atau kegagalan dari organisasi layanan informasi, terutama terletak pada kualitas orang-orangnya. Banyak perusahaan yang menggunakan komputer untuk merekrut dan melatih
personal sistem informasi untuk meningkatkan kualifikasi. Kegagalan dalam manajemen teknologi informasi. Dalam sebuah penelitian telah memperlihatkan bahwa banyak perusahaan yang belum berhasil mengelola penggunaan teknologi informasi. Contohnya, si pemberi waktu memiliki respon yang lama dan sering mati. Strategi bisnis teknologi informasi global. Banyak perusahaan yang bergeser menuju strategi lintas negara yang mengintegrasikan aktivitas bisnis teknologi informasi global mereka melalui kerjasama. Dalam pendekatan lintas negara, perusahaan tergantung pada teknologi internetnya. Selanjutnya, internet sebagai standar teknologi global. Internet kini telah menjadi komponen penting dalam bisnis serta perdagangan internasional. Internet bersama dengan intranet dan extranet yang terkait memberi saluran interaktif yang berbiaya rendah untuk komunikasi dan pertukaran data dengan para karyawan, pelanggan, pemasok, dan distributor. Selanjutnya terdapat beberapa strategi pengembangan sistem teknologi informasi. Yang pertama, mengubah aplikasi kantor induk ke dalam aplikasi global. Yang kedua, membuat tim pengembangan multinasional. Dan yang ketiga, melakukan outsourcing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.